Jadi gue akan discuss hari ini tentang career switch. Jadi sebenarnya career switch itu kenapa gue pilih topik ini karena mungkin teman-teman banyak yang beberapa belum tahu. Gue tuh sebenarnya starting my career itu nggak dari industri tech gitu. Jadi gue start my career itu awalnya di perbankan. Jadi gue itu MT di perbankan sama 4,5 tahun. Kemudian baru gue pindah ke Tokped gitu. Dan bahkan di perbankan sendiri gue tuh pindah ke at least 3 sampai 4 departemen yang berbeda dan megang hal yang benar-benar berbeda gitu. Jadi hanya gue pengen kira-kira share lah kira-kira do and don'ts, kira-kira tips from my experience seperti apa gitu buat teman-teman terutama yang masih baru nih dan mungkin ini masih kayak first jobnya gitu. Oke, jadi mungkin pengenalan dulu buat yang belum tahu. Halo teman-teman, nama gue Tasya, gue PM dari di tim seller, gue handling sekarang ShopScore. Nah tadi sempat gue mention earlier, gue mau share pengalaman gue tentang career switch. Jadi initially gue datang di background, gue kuliah itu backgroundnya bahkan bukan financial, gue kuliah itu di backgroundnya di bidang marketing communications. Terus gue ambil MT perbankan selama sekitar 4,5 tahun. Kemudian itu pun gue pindah-pindah, jadi throughout my career gue udah pernah handle cabang, gue udah pernah handle micro banking, gue udah pernah, jadi micro banking itu kayak yang lu turun-turun ke pasar, ke restoran Padang, lu cari-cari nasabah yang dari lingkungan mikro. Terus gue pernah juga di call center, jadi gue handling call center, agent, terus habis itu terakhir gue di customer experience. Jadi sebenarnya itu pindahnya ada yang gue voluntary, ada yang gue involuntary, ada yang atas kemauan gue sendiri, ada juga yang arahan perusahaan gitu. Terus setelah itu gue pindah ke Tokped. Gue study Tokped sebagai seorang BD, Business Development. Terus kemudian sekitar akhir tahun 2019 itu ada project namanya Thanos. Mungkin yang lama-lama tahu nih Cila atau Hatta project Thanos itu seperti apa. Jadi kebetulan departemen gue dan tim-tim gue tuh dibubarin semuanya yang jadi seller dan kita dijadikan seorang product manager gitu. Dari orang-orangnya awalnya jadi PM, sekarang 3 sisanya gue doang yang masih bertahan di sini. Sisanya mungkin ada yang balik, ada juga yang udah resign. Terakhir itu Nadia, yang tadinya awalnya datang bareng gue dari backgroundnya seorang business development gitu. Jadi mungkin di sini gue akan lebih ke sharing kira-kira apa sih harus diperhatikan ketika lo melakukan sebuah career switch ataupun misalnya kayak apa yang mesti lo consider gitu. Jadi ini mungkin sesinya free aja ya. Jadi kalau misalnya ada yang misalkan punya other experience bisa juga share pengalamannya. Gitu. Jadi based on my observation, menurut gue ada 2 tipe nih career switch. Yang pertama itu voluntary. Jadi ini yang atas dasar inisiatif kalian dengan willingly berpindah karir gitu. Either in the same company atau misalnya jumping to other company atau other industry. Yang kedua itu involuntary. Ini yang sebenarnya based on company decision yang sebenarnya mau nggak mau lo harus ikutin kan. Jadi ini ada beda nih kira-kira tips atau misalnya triknya itu seperti apa. Dan kebetulan gue juga sudah pernah mengalami kedua hal tersebut. Oke, jadi ini adalah yang voluntary career switch. Ini sebenarnya yang paling common ya sebenarnya. Kenapa sih sebenarnya orang mau pindah kan alasannya macam-macam. Nah di sini kalau menurut gue ada 5 aspek yang bisa kalian perhatikan kalau misalkan kalian melakukan sebuah career switch. Yang pertama itu kan harus understand your desire. Jadi ini sebenarnya kayak ketika lu memutuskan kayak lu mau pindah, lu mau melakukan sebuah pergantian karir, lu harus tahu sebenarnya triggernya itu apa sih gitu. Jadi ada yang triggernya itu misalnya dari dorongan diri, konteksnya misalnya kayak aduh kayaknya gue nggak suka nih di posisi gue sekarang, gue nggak enak, gue nggak masa berkembang, ataupun misalnya kayak gue nggak nyaman di posisi sekarang, gue kayaknya mau pursuing my other passions, misalnya kayak gitu. Nah itu kalau based on my experience di sini kan harus lihat lagi kayak sebuah pergantian karir kan sebenarnya suatu yang sangat besar ya. Dan di sini ada 2 opsi yang bisa kalian explore. Yang pertama, either kalian pindah within the same company, jadi kayak kalian bisa explore di perusahaan tersebut ada nggak sih kayak internal job posting atau kayak job opening yang bisa kalian explore. Ini sebenarnya relatif lebih aman karena kalian itu masih dalam company yang sama, kalian nggak perlu kayak struggle dan juga pasti ada beberapa orang yang kalian sudah kenal. Tapi bisa juga misalkan extreme cases kalian pindah to other company yang juga other industry, dimana sebenarnya ini saatnya lebih risky.
gitu. Terus apa yang jadi trigger kalian ini sebenarnya masih bisa di fix nggak sih? Maksudnya root cause-nya itu apakah something yang fatal atau misalnya masih bisa kalian perbaikin gitu. Kalau case gue yang lama itu sebenarnya gue tuh pindah waktu gue pas handling call center. Jadi gue dari CX gue move again in call center department. Cuma di situ gue balik lagi menghandle apa yang pernah gue handle sebelumnya. Di situ gue nggak stuck karena gue udah tahu isunya itu seperti apa di sana, lingkungannya seperti apa, challenge-nya itu apa gitu. Jadi gue merasa room to grow gue tuh nggak berkembang gitu. Sampai titik-titik di mana gue tuh udah kehilangan motivasi gue untuk datang ke kantor. I did try untuk move within the company, jadi gue cari job posting di dalam company tersebut, tapi it doesn't work out gitu. Maksudnya nggak cocok atau mungkin misalnya bosnya kurang oke dan lain-lain. Sampai akhirnya gue memutuskan, oke kayaknya sebaiknya gue pindah karena kebetulan my kontrak juga udah kelar gitu, kontrak dari MT gue. Jadi akhirnya gue pindah. Cuman di fase ini kan harus bisa kayak defining sebenarnya apa sih yang jadi root cause, terus apakah bisa dibaiki atau enggak, dan apakah ada alternatif lain yang bisa kalian explore. Nah, ini sangat penting ya. Jadi kayak jangan stuck to only one options, tapi kalian juga bisa broaden your horizon gitu. Kan harus bisa kayak nemuin apa sih bisa gue explore lagi dan gimana resikonya, kan bisa timbang-timbang juga. Yang kedua kan harus be practical. Jadi kayak ketika kita harus melakukan career switch, pasti ada yang namanya gap dalam skill set yang mau kita approach gitu ya. Jadi misalnya kayak misalnya gue mau apply sebagai seorang data analyst, pasti kan ada gap yang harus gue tutup nih antara ketika gue di posisi gue sekarang sampai gue di posisi yang gue mau gitu. Di sini kita harus bisa kayak upgrading your skills, itu penting banget. At least coba identify apa sebenarnya gap-gap yang ada antara kalian sekarang dengan apa yang kalian mau. Terus kemudian kita harus coba kayak manage your expectation and prepare yourself gitu. Jangan sampai kalian udah mau pindah industri tapi kemudian ketika kalian nyampe di situ kalian sama sekali nggak tahu itu tentang apa. Jadi ada baiknya kayak kalian benar-benar get the rest of it, ngerti apa yang kalian mau jump dan prepare yourself well. Jadi ketika kalian pindah, hopefully halangan kalian nggak akan terlalu banyak gitu. Terus yang ketiga, prepare for setback. Jadi di sini pasti ini common banget sebenarnya. Ketika kalian pindah ke suatu tempat yang baru, pasti nggak akan semuanya mulus. Ataupun misalnya kayak, mungkin karena perbedaan culture, atau nggak misalnya kayak perbedaan dari ekspektasi kalian sama apa yang kalian temui nanti di tempat yang kalian tuju. Itu pasti ada banget gap yang harus kalian temuin, yang akan kalian temuin. Jadi di sini kalian harus kayak persiapin diri kalian buat yang terburuk. Mungkin kalau boleh sharing kayak at one time my career, waktu itu kalau nggak salah pas gue di Tokped deh, waktu gue masih di BD itu pernah gue dapet kayak penilaian tuh super jelek banget waktu itu gue under puput, dapat nilai nggak oke, terus kemudian kayak gimana gue harus bisa kayak manage expectation yang diberikan ke gue dan gimana caranya gue bisa kayak naik lagi lah gitu dari yang awalnya udah to the bottom ya, to the very bottom banget lah itu waktu itu. Dan ini penting banget tuh kan get support. Supportnya bisa juga dari kayak orang-orang terdekat kalian, kayak ketika kalian menghadapi kayak masa-masa yang buruk, I think support is very important. Dan terutama juga kayak kalau kalian mau prepare again for the worst, kalian harus prepare enough financial untuk bisa supporting your decision. Karena sebenarnya sebuah ini kan keputusan yang sangat risky ya, dimana kayak ada dua kemungkinan, either you jump to the moon, lu sukses, lu bisa kayak bener-bener kayak adapt well into that company, atau misalnya bisa juga lu nggak cocok dan you have to find other options gitu. Nah di sini sebenarnya backing financial is very important, ensure bahwa kalian punya kayak enough fund untuk sustain for the worst case, atau kan misalnya kayak yakin di family kalian juga ada enough lah. Jadi maksudnya jangan sampai keputusan kalian tuh malah jadi bumerang buat either diri kalian atau keluarga kalian, especially kalau kalian sudah berkeluarga ataupun misalnya kalian menjadi tulang punggung sebuah keluarga. Jadi tahapan ini penting banget untuk di-consider sebelum kalian nantinya bisa pindah ke karir yang berbeda. Kemudian ada yang gue bilang sebagai salary trap. Jadi ini salary nggak cuma salary, tapi juga position atau jabatan. Jadi di sini sebenarnya ketika kalian pindah satu industri, pasti ada perbedaan antara jabatan di company kalian yang lama dengan jabatan yang kalian punya di company yang baru.
karena struktur dari masing-masing industri kan beda-beda. Mungkin something yang bisa di call manager di industri A mungkin bukan manajer di industri B gitu. Jadi karena adanya gap seperti itu dan juga kalian yang pastinya memiliki pengalamannya sangat minim ketika kalian misalkan terjun di industri yang baru, sangat penting untuk kalian untuk gimana ya, jangan terlalu memaksakan ideal kalian akan sebuah nilai, karena kalau menurut gue sendiri tergantung sebenarnya apa yang kalian kejar gitu. Kalau misalkan kalian mau pindah industri, kan pastinya yang kalian kejar itu kan sebenarnya pengalaman atau misalkan growth di diri kalian, dan pasti ada yang harus dikorbankan kan. Jadi salah satu yang mungkin akan dapat dikorbankan tuh ini antara posisi atau misalkan even gaji gitu. Jadi di sini penting untuk kalian untuk prepare yourself juga, kira-kira harus adjust spending, atau misalkan kalian yang punya loan juga itu juga harus di prepare. Apakah yang tadi kayak misalkan fund yang tadi gue sempat mention di awal, fund yang kalian punya apakah suitable atau enggak sih buat maintaining your life selama beberapa bulan ke depan. Jadi ini penting banget. Dan jabatan juga penting banget, kayak pasti awalnya berat ya. Misalnya kalian sudah membangun jabatan yang lumayan tinggi di perusahaan sebelumnya atau industri sebelumnya, tapi ketika kalian pindah ke tempat yang benar-benar berbeda, itu tuh mungkin jadinya mungkin dapatnya even less gitu. Itu something yang common banget ketika kalian jump to other industry gitu. Jadi cuma kalau misalkan kalian sudah punya ketetapan bahwa oke, gue mau pindah, ya masih direlain gitu. Jadi cuman jabatan hanya jabatan, yang penting apa dulu nih yang penting buat kalian, priority kalian di mana. Nah itu harus kalian pikirin baik-baik gitu. Kalau misalnya emang dari awal misalkan jabatan dan ataupun misalnya kayak salary itu penting buat gue, dan berarti ini ada something yang kan harus put into consideration lagi. Apakah sebenarnya decision kalian untuk pindah karir dan pindah industri ini apakah bisa mendukung kebutuhan kalian ini atau enggak gitu. Nah ini dan yang aspek kelima adalah mourning period. Jadi ini gue amatin juga lumayan banyak teman-teman ataupun misalnya bahkan gue sendiri yang ngalamin hal ini. Jadi ketika kita sudah pindah ke industri lain ataupun misalnya pindah ke tempat lain, pasti akan ngalamin namanya periode namanya mourning period, dimana kita ngerasa, duh kok kayaknya company yang lama gue lebih enak ya, atau misalnya kayak, duh kok industri gue yang lama lebih enak ya. Terus kan pasti akan Indian kan pasti bakal kayak mencoba membanding-bandingkan antara industri kalian sebelumnya dengan apa yang kalian punya sekarang. Kok kayaknya ini orang-orangnya lebih oke, ini misalkan culture-nya tidak oke. Jadi banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan expectation kalian di awal, dan kalian end up kayak looking back lagi, kira-kira gue dulu kayaknya better deh, gue dulu kayak gimana. Ini suatu tahapan yang sangat penting juga. Jadi kalau misalkan kalian sudah punya suatu ketetapan bahwa kayaknya gue nggak bisa balik, dan kan harus kayak pressure yourself gitu, bahwa oke, sejelek-jelek apapun, tapi at least gue sudah ada di tahapan gue yang sekarang. Terus ya do what you can do, tapi jangan ngeliat ke belakang gitu, karena I think ngeliat ke belakang dan mencoba membandingkan tuh make it even worse gitu. Kalau memang kalian benar-benar tidak nggak suka nih, misalkan apa yang kalian temuin ternyata nggak benar-benar kayak menarik, atau misalkan nggak benar-benar cocok buat kalian, dan you have to plan any other actions gitu. Apa action yang bisa lo lakukan buat cater ini gitu. Jadi sebelum kalian juga harus pikir baik-baik nih, kalau misalnya ketika gue pindah dan misalnya gue nggak cocok sama apa yang gue temui di nantinya, apa yang bisa gue lakukan gitu. Jadi ini tahapan yang juga sangat penting untuk dilakukan gitu. Nah, ini adalah involuntary career switch. Jadi ini mungkin lebih ke ketika kalian dipindahkan dengan rasa tertentu, misalkan ada kebijakan dari perusahaan, ada kebutuhan tertentu yang kalian nggak bisa hindari. Jadi ini sebenarnya kayak lu nggak mau tapi dipaksa gitu. Jadi ini ada beberapa yang harus kalian bisa explore. Yang pertama, penting buat kalian untuk kind of empty your glass. Jadi ketika kalian pindah, pastinya kan kalian knowledge kalian di tempat tersebut pasti sangat minim. Penting buat let go of knowledge yang kalian punya. Terus habis itu kayak jangan mencoba kayak ya kita bisa bilang kayak sotoy gitu ya, tapi kayak coba embrace pengetahuan yang baru, terus kayak coba terima dulu kira-kira informasi-informasi apa sih yang kalian terima gitu, dan coba telah baik-baik kira-kira
apa yang bisa kalian improve, apa aspek-aspek apa yang perlu kalian ketahui gitu. Jadi ini penting, jadi biar kita nggak overwhelm, terus habis itu kita juga bisa nerimanya dengan baik. Jangan sampai kita overwhelm, jadinya malah stress out ketika kita ngalamin perbedaan karir seperti ini. Karena nggak semua orang cocok sebenarnya. Ini juga kayak penting kayak tahu sebenarnya di mana limit kalian. Apakah kalian sebenarnya bisa adjust di role yang baru itu atau enggak. Jadi penting banget buat kenal diri kalian. Kalau misalnya kalian enggak cocok, penting buat discuss di awal. Jadi ada kemungkinan gue mungkin mengalami kendala ABCD, apakah itu bisa di solve atau enggak. Nah, kalau misalnya emang nggak bisa di solve, dan baru kita cari solusinya apa. Tapi penting buat kita bisa mengenal diri kita nih, kita kira-kira bisa adapt nggak ya dengan karir yang baru ini dan lain-lain. Lalu yang kedua, ini penting banget teman-teman buat kita mencari yang namanya good mentor. Jadi karena kita istilahnya kayak balik lagi jadi anak yang mungkin nggak tahu apa-apa, atau misalnya pengetahuannya masih sangat minim, ini penting banget buat kita mencari seorang good mentor. Jadi hopefully dengan kita punya si good mentor ini bakal nge-guide kita, ngasih petunjuk-petunjuk untuk membantu kita berkembang di role itu dengan lebih baik lagi. Good mentor nggak harus di same role, itu bisa juga di different role. Cuma ada baiknya, itu masih berkaitan, jadinya kayak ketika kalian menemui masalah, atau misalkan kalian butuh bimbingan, itu bisa langsung di-chat ke orang tersebut. Gitu. Ketika gue mengalami pemilihan karir ini, gue banyak banget nemuin mentor-mentor yang bantuin gue untuk bisa adapt well in that new situation gitu. Jadi menurut gue ini penting banget untuk bisa nemuin mentor yang baik untuk bisa nge-guide kalian ke depannya. Terus yang ketiga, prepare for failure. Jadi ini juga menurut gue ini common dan harus dipersiapkan ketika kalian misalnya tiba-tiba dipindahkan gitu. Karena ketika kita terjun suatu hal yang baru, pasti ada kalinya kita gagal. Cuman yang lebih penting adalah gimana caranya kita bisa manage diri kita untuk menerima kegagalan tersebut gitu. Jadi jangan sampai ketika kita gagal, kita malah jadinya terpuruk dan gagal tanpa adanya usaha buat memperbaikin. Jadi menurut gue fatalnya itu adalah ketika misalnya kita tahu bahwa kita kurang bagus, kita malah kayak believe that okay, kita emang gak bagus gitu. Harusnya nggak kayak gitu. Harusnya tuh yang bisa dilakukan tuh adalah gimana caranya supaya bisa naik lagi nih dari kegagalan sebelumnya jadi something lebih baik lagi gitu.